Pengorbanan darah Yesus yang kita akui ini membuat saudara dan saya bisa masuk untuk menghampiri bertemu dengan Allah. Kita bahkan diberi satu privilege, satu keistimewaan untuk bisa menghadap hadirat Allah. Hari ini memang saya dapat komentar tadi, ada teman yang dulu 17 tahun yang lalu itu pernah di Hong Kong. Dan kemudian mereka kembali ke Indo dan menikah, sudah punya anak, dan dia berkata anaknya udah umur 17 tahun. Berarti 18 tahun yang lalu kan ya. Nah, yang saya dapat komentar pertama, saya merasa ibadah di sini itu seperti masuk barak tentara. Bayangin saudara, itu kesan pertama yang begitu menggoda. Seterusnya, terserah kita kan. Loh, kita mau melempem juga bisa. Ya, apalagi udah mulai datang musim hujan. Oke, hari ini saya ingin bagikan satu kebenaran yang sebetulnya hal yang amat mendasar. Topiknya adalah menyembah Allah yang kudus. DNA gereja kita sudah berulang kali disampaikan bahwa kita memiliki DNA pray, praise, and worship. Orang baru sampai keluar dari lift aja sudah tahu nggak salah ini GBI Hong Kong. Suaranya udah sampai di sana, saudara. Ya. Kemudian kalau kita melihat masuk suasana yang terjadi di antara kita ini memang saya rindukan nanti seperti suasana di surga. Saya belum pernah ke sana, saudara. Kalau saya ke sana nggak mau balik. Ya, tapi pasti suasana adalah pujian dan penyembahan hanya kepada Allah yang hidup. Nah, hari ini mumpung kita masih di bumi, ayo kita cek and recheck. Kondisi kita ini seperti apa? Karena pada waktu kita dilahirkan, kita nggak bisa milih. Kalau saudara iri dengan anaknya Pak Jokowi, ya nggak bisa mau kembali lagi. Kita dilahirkan dengan orang tua kita, masing-masing dengan cara, dengan background, dengan cerita, latar belakang yang sudah kita lewati. Tapi sadarkah kita bisa menentukan tujuan daripada kehidupan kita. Diawali seperti itu. Kita akan mengakhiri nanti tinggal bersama dengan Tuhan sampai selama-lamanya. Yang setuju katakan. Iya. Oleh karena itu kita coba renungkan dan coba lihat diri kita masing-masing. Apakah kita sudah dalam posisi istilah yang kerennya on the right track. Bahwa kita sedang menuju ke sana. Ibrani 10:19 katakan, jadi saudara-saudara oleh darah Yesus. Kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Saya percaya saudara yang sudah ikut kom dan selesai akan bisa menangkap apakah maksudnya darah Yesus, yaitu pengorbanan Yesus di atas Kalvari. Itu yang membuat kita dengan penuh keberanian bisa masuk ke dalam tempat kudus yang dulu hanya imam besar yang masuk. Pada waktu Yesus menyerahkan nyawanya, sudah selesai. Maka yang terjadi tirai bait suci itu robek. Itu cerita yang saudara bisa baca dalam Alkitab. Menggambarkan batas antara ruang suci dengan ruang maha suci. Sudah mulai terbuka. Kita dengan penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat yang kudus. Dengan kata lain, pengorbanan darah Yesus yang kita akui ini membuat saudara dan saya bisa masuk. Ya. Bisa masuk untuk menghampiri bertemu dengan Allah. Karena apa? Karena Yesus telah menjadi imam besar. Kita nggak perlu lagi membawa korban bakaran, kita nggak perlu lagi korban penebusan dosa, nggak perlu bawa lagi kambing domba, ya burung dara maupun juga lembu. Kalau itu diberlakukan sekarang, saya yang menjadi paling pusing. Saudara datang bawa lembu. Saudara datang bawa burung merpati, saya mau taruh di mana semuanya itu? Oleh karena imam besar kita yaitu Tuhan kita Yesus Kristus telah memberikan
dirinya sebagai korban, maka kita nggak perlu lagi. Kita bahkan diberi satu privilege, satu keistimewaan untuk bisa menghadap hadirat Allah. Ada hal yang kita perlu ketahui. Ya. Ibrani 10 ayat 22 berkata begini, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ini ayat ini menggambarkan bahwa persiapan kita untuk menghadap kepada Allah kita. Hal yang pertama, hati yang tulus. Orang datang ke gereja pasti mencari Tuhan, bukan? Tapi belum tentu dalam prakteknya. Orang ke gereja itu cari Tuhan. Saya kalau ngomong jangan tersinggung ya. Karena saya pun juga mengakui kehidupan saya yang lama. Itu kalau ke gereja itu bukan cari Tuhan. Kami berdua datang pagi-pagi ibadah pertama jam 6 supaya apa? Supaya setelah jam 7 selesai, ibadahnya cuma 1 jam, saudara. Begitu selesai, kemudian sepanjang hari itu milik kami. Mau ke Kopeng, Ambarawa, Bandungan, waktu itu masih di Semarang saya. Itu tujuan saya ke gereja bukan cari Tuhan, supaya waktunya sehari itu bisa lebih panjang. Saya enggak nyindir loh, saudara. Ya, bahkan sebelum saya kenal dengan pacar terakhir, ya, saya pada waktu sebelumnya masih SMA itu suka datang di jam ibadah di mana ada paduan suara. Salah satu anggota paduan suara itu ada satu orang yang saya suka melihatnya. Memang iya kok. Itu kan dulu waktu saya masih SMA. Sekarang kembali ke zaman now. Untuk apakah kita ke gereja? Ada yang ke gereja berkata, aku janjian kok sama si A. Nanti ketemu di gereja ya, habis gitu kita makan sama-sama. Pecel yang barusan tuh dibuka. Ya, di Tunmun itu enak banget. Temannya bisa ngajak ribut kan. Makan pecel ke Tunmun. PP aja sudah bisa beli 2 bungkus gitu. Iya. Iya. Nah, ternyata ada orang yang ke gereja bukan cari Tuhan. Cari pendeta yang lucu. Begitu yang di atas mimbar, itu lagi. Ada pasti ngomongnya begitulah. Gak bisa guyu lah, percuma lah. Akhirnya ya main HP terus. Malah ketawanya karena gara-gara lihat HP kan, ada yang lebih lucu kan. Loh ya kan, saya kalau lihat HP bisa ketawa gak habis-habis, tanya mami itu. Saya lihat yang namanya Bu Tejo, saya renungin, kok ada manusia yang seperti ini ya? Ngomong gak berhenti-berhenti gitu. Sampai preman pasar aja gak bisa ngomong lagi, saudara. Tetapi ada orang datang ke gerejanya untuk cari seperti itu. Nah saudara, mari kita mau tidak mau lihat motivasi kita. Hati kita ini tulus enggak? Kalau tulus cari Tuhan, pasti enggak peduli siapapun yang di atas mimbar. Asal yang disampaikan itu firman. Pasti firman itu akan menembus loh hati kita, mengubah dan menulis di situ akan kebenaran yang kita akan bawa pulang dan jadi berkat. Inilah yang penting menjadi perhatian kita. Untuk kita menghadap hadirat Allah itu hati kita harus tulus. Kalau enggak tulus cari Tuhan, kecewa. Pada waktu kekecewaan itu mulai mengendalikan kita. Orang yang kecewa bisa ketemu Tuhan? Enggak bisa. Saudara kecewa ketemu pacar, kalau dikecewakan mukanya cemberut kan? Coba lihat sebelahmu, cemberut enggak? Nah, introspeksi. Kita cari Allah, menghadap Allah, atau kita sedang cari di luar, tahu enggak? Ya, awan merah. Daripada di luar risiko basah kuyup, enakan masuk sini, adem. Iya, kalau ada yang seperti itu saya mohon maaf. Ternyata ada yang seperti yang saya katakan, tapi tetap saya berkata, bertobatlah. Kerajaan Allah sudah ada ya. Hati yang tulus, ikhlas. Itu gambaran niat kita. Kita mau cari Tuhan atau enggak?
Karena kalau nggak niat ya udah pokoknya asal ada di gereja, daripada nanti selesai ibadah teleponku berdering terus, kalau nggak gembalaku penilikku, ketiga koordinator ibadahku. Ditanya kenapa kok nggak datang gitu kan, daripada aku susah jawabnya, salah-salah malah bohong jadi berdosa. Ya, lebih baik muncul, yang penting setor. Tahu itu. Aduh, saya nggak nyindir loh. Kalau kesindir ya berarti saya masih berhadapan dengan manusia kan. Berikutnya, iman yang teguh. Ini merupakan hal yang kedua. Hati yang tulus dan iman yang teguh. Kepercayaan kita kepada Allah itu membuat kita nggak lagi bimbang, kita nggak lagi ragu-ragu. Kondisi yang seperti ini akan menjadi fondasi di mana Allah yang melihat jauh kedalaman hati kita ini menemukan itu yang ada dalam diri kita. Orang kalau dalam keadaan imannya nggak teguh itu kan terlihat. Kebimbangan, keraguan, keputusasaan itu kan. Berulang kali saya bercerita, ada anak gadis duduk di barisan kedua. Sepanjang firman nangis terus. Saya pikir lawatan Tuhan luar biasa. Firman baru dibacakan saja sudah keluar air mata. Selesai ibadah temannya bercerita, Pak Bobi tahu tadi yang di baris kedua. Iya, kenapa dia? Habis ditinggal pacarnya. Gak punya iman kan? Rasanya sudah gak punya pengharapan lagi. Coba kalau di sini ada yang ditinggal pacar ngomongnya apa? Loh, kok puji Tuhan? Tunjukkan imanmu. Oh. Iya itu pasti. Cowok-cowok yang suka beri PHP itu malah stres. Kelihatannya sayang banget, begitu diputus kok malah happy. Ya, soalnya kalau di gereja kan happy. Iman yang teguh itu akan ditunjukkan melalui perbuatan kita. Jangan kemudian datang dan awas ya tak doain di gereja supaya kamu nggak dapat pasangan seumur hidupmu. Jangan berkati supaya ya dapat pasangan yang lebih cocok. Amin. Bener amin. Yang amin habis kehilangan pacar? Enggak kan? Sehingga pada waktu kita beribadah, kita mendengar pujian, kita mendengar firman. Apapun yang kita dengar kebenaran itu membuat kita ini cuma taat aja, nurut. Enggak lagi bertanya, masa berdebat lagi, apalagi berdalih-dalih. Apa yang kau alami lebih berat loh Tuhan, masa Tuhan enggak ngelihat? Enggak mungkin, impossible. Sehingga kita malah melawan Tuhan sendiri. Sebetulnya tinggal taat aja, nurut dan percaya, itu merupakan hal yang lebih menyenangkan hati Tuhan. Ya. Yang ketiga, hati yang bersih dari yang jahat. Hati yang bersih dari yang jahat. Apa sih yang jahat? Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran. Sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh hati ya, untuk saling mengasihi dan dengan segenap hatimu. Hati yang bersih itu oleh karena kita mentaati firman. Sesuatu yang mengotori hati kita itu pasti akan mewarnai kehidupan kita. Ya. Kalau orang sedang kecewa itu wajahnya kan kelihatan. Orang yang marah itu kan matanya pun jadi bulat kan. Walaupun dulunya sipit pun bisa jadi melotot. Itu refleks yang akan otomatis akan ada. Dan pada waktu kita mendengar firman, kasihlah musuhmu, ampunilah. Ya. Kondisi yang semacam itu waktu kita taat, maka hal demikian itu kita sedang membersihkan hati kita. Kalau kita sedang mangkel, ya, sedang mangkel, tahu mangkel ya? Ya, memang sulit untuk bisa ketemu dengan Tuhan. Kalau kita menyimpan akar pahit, kita menaruh kebencian, ya, kita punya dendam yang sedang bersarang dalam hati kita. Ya. Coba hampiri Tuhan. Saya percaya itu akan dipakai oleh si jahat itu untuk menyelinap masuk dan kemudian mengusik hati kita. Hihi. Katanya kamu mau menyembah aku, mana hatimu masih penuh kebencian. Itu menjadi celah untuk
masuknya serangan si jahat. Orang yang model begini saya yakin tidak akan bisa ketemu. Tidak mungkin ketemu dengan Allah. Allah kita tuh kudus adanya. Sehingga kalau dia dihampiri dalam keadaan kita tidak kudus, maka yang terjadi nggak ada hadirat Tuhan. Saudara, dengan demikian apakah saya sebagai hamba Tuhan nggak pernah mengalami keadaan demikian? Pernah. Kondisi seperti itu bisa terjadi bahkan pada waktu jadwal sudah dibuat. Dan justru pada tanggal itu, pada jam itu justru masalah itu datang. Dan itu bisa mengotori hati saya. Keadaan demikian saya berusaha untuk coba tukar jadwal. Ya. Dalam kondisi nggak siap, ya, coba untuk tukar jadwal. Barangkali masih ada kesempatan sehari sebelumnya gitu kan. Atau beberapa jam sebelumnya tukar jadwal. Pada kondisi mana sudah nggak ada lagi jalan lain. Mau tidak mau ya sudah jadwal dan nggak ada yang bisa mengganti, masa jemaat suruh pulang. Mohon maaf jemaat, hari ini Bapak Gembala masuk angin. Kalian boleh pulang. OMG ya. Kan ya bisa. Ini pertempuran dalam diri. Pertempuran di mana saya hampiri Tuhan, Tuhan aku ini nggak mampu, aku ini nggak kuat, aku ini nggak bisa. Apa yang akan keluar dari mulutku kalau hatiku tuh nggak bisa bersih? Kalau hati kotor pasti yang keluar juga kotor kan. Ada amarah, ada dengki, ya, ada hal yang licik di situ, hawa nafsu, iri hati, kesombongan. Waduh, saudara, pada saat hal itu muncul dalam kehidupan, maka yang saya bisa lakukan adalah cuma mohon belas kasihan Tuhan. Kondisi yang mana meminta sungguh-sungguh kendalikan lidah bibirku Tuhan. Supaya aku ini enggak memperkatakan yang jelek. Apalagi sebagai gembala berbahaya. Kalau ngomong tentang yang jelek tentang jemaatnya, itu seperti serangan yang bisa datang untuk menyerang kepada jemaat. Saya ngerti benar. Tuhan, jaga lidah bibirku supaya tidak keluar hal-hal yang jahat. Untuk mengendalikan diri sendiri itu memang saya tahu pertempuran yang enggak gampang. Tetapi kalau kita mengenal kasih karunia Tuhan, Allah kita ini adalah Allah yang adil. Kalau kita mengakui segala dosa kita menghampiri, kita minta pemberesan, Dia akan mengampuni. Dan itulah urusan pribadi. Itu hal yang amat sangat pribadi buat kita. Untuk berurusan dengan Tuhan supaya hati kita ini bersih daripada yang jahat. Janjinya adalah kalau kita menghampiri Tuhan dan minta ampun, Allah kita itu setia dan Dia akan mengampuninya. Tidak ada catatan yang lama. Kemarin kamu bohong sama bubu. Enggak ada, kita udah selesaikan. Itulah kasih Tuhan yang luar biasa ada dalam hidup kita. Keempat, tubuh yang dibasuh air yang murni. Ini bukan mengandung arti secara khusus untuk baptisan, saudara. Ya. Tubuh yang dibasuh air yang murni. Memang barang siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Ada yang belum dibaptis di ruangan ini? Angkat tangan. Tidak usah malu-malu. Satu, yang lainnya enggak mau angkat tangan. Memang ada yang enggak dibaptis selamat, ada. Penjahat sebelahnya Yesus. Enggak ada catatan di Alkitab bahwa dia dibaptis dulu baru selamat, enggak. Tapi hari ini juga engkau ada bersama dengan aku dalam kerajaan sorga. Tapi kalau masih hidup dan masih bernapas hari ini bisa berjalan, bisa melangkah, ya baptislah. Ada yang sudah enggak bisa jalan, enggak bisa duduk di tempat baringan. Tapi saat mau dibaptis, ya, maka dia mendapat kesempatan untuk menggenapi akan firman itu. Tetapi pengertian tubuh yang dibasuh dengan air yang murni ini mengandung pengertian yang luas. Ya, orang yang hidup benar-benar sudah dibasuh air yang murni. Artinya tubuh kita ini tidak dipakai untuk hidup di dalam perzinahan, hidup dalam percabulan. Kemudian juga kita menyerahkan tubuh kita ini untuk narkoba. Ada yang kalau nggak pakai narkoba nggak bisa. Nah ini kan menggambarkan bahwa tubuh yang tidak lagi
dibasuh dengan air yang murni. Oleh karena itu firman Tuhan berkata begini, karena itu saudara-saudara demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Memang di dalam gereja kita diharapkan semua ikut kom. Salah saya ikut kom 100-200 terutama dirindukan untuk bisa ambil bagian di dalam pelayanan sesuai dengan kapasitas, dengan talenta yang Tuhan berikan. Tapi lakukan itu adalah untuk Tuhan. Semua yang dipersembahkan buat Tuhan itu menggambarkan kita sedang melayani Tuhan dan pekerjaannya. Saya yakin sudah nggak ada lagi yang kalau nggak minum bir nggak bisa, ya. Kemudian yang hidup dalam perjalanan, saya percaya semua akan dikuduskan melalui hadirat Tuhan yang senantiasa kita nikmati di wadah gereja ini. 4 hal ini. 1, hati yang tulus. 2, iman kita teguh. Kalau nggak percaya ngapain datang? Saudara percaya satu orang bisa minjemin duit, saudara datang kan? Kalau saudara nggak yakin, saudara datang? Enggak. Kalau saudara nggak percaya Tuhan sanggup menyelesaikan masalahmu, ngapain saudara datang ke sini? Rugi kan? Rugi. Oleh karena itu bawalah iman yang teguh. Walaupun masalahku luar biasa, Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Ya? Iman yang teguh, hati yang bersih dari yang jahat. Memang yuk bersihkan. Nanti kalau Tuhan izinkan, orang yang bikin engkau kecewa justru datang di ibadah yang sama dan duduk di barisan depanmu persis. Jangan sampai itu terjadi. Tubuh yang dibasuh air yang murni. Yang belum dibaptis, segeralah ambil keputusan. Jangan didorong-dorong oleh pendeta, tapi hatimu sendiri. Jangan berkata, sebetulnya baptisan itu kan cuma penyerahan diri kan. Ditenggelamkan, istilah yang rohani, dikuburkan segala dosa kita. Bangkit menjadi ciptaan yang baru. Dan tubuh itu sudah dibasuh air yang murni. Kalau 4 ini kita nggak bawa menghadap hadirat Tuhan, jujur saya ngomong apa adanya, sulit untuk kita ketemu. Bagaimana dengan kita? Di tempat inilah, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Jujur saudara, kalau ada anak-anak yang saya tahu, saya kenal, mendadak saya nggak lihat lagi. Yang saya pikirkan cuma ini. Kenapa? Dengan dia tidak ada bersama kita, dia tidak berada dalam kumpulan di dalam ibadah, di mana kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Bagaimana seorang diri bisa bertarung di luar dan engkau mendapatkan kemenangan? Babak belur mungkin. Maka kami cari. Paling tidak saya cari, saya panggil gembalanya, anakmu ini kemana? Kalau saya kenal langsung dan saya katakan, suwe ora jamu. Tahu suwe ora jamu? Lama enggak ketemu. Kalau jamu pisan godong apa? Godong telo? Bukan, saudara. Ini merupakan kerinduan, ayo kita jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Supaya kita saling menguatkan, kita saling menasihati, kita saling menyapa satu dengan yang lain. Dan yuk sekarang kita masuk hadirat Tuhan. Kembali kepada 4 perkara tadi. Arahkan niat kita. Aku mau ketemumu Tuhan. Banyak tantangan, banyak masalah. Hanya Engkau jawaban hidup. Mulai dibersihkan. Ampuni kalau aku tadi cuma ke gereja hanya mampir karena kena hujan. Tuhan ampuni. Aku sungguh-sungguh mengerti sekarang. Dimanapun juga saat Tuhan berkenan untuk berbicara, Engkau akan bisa berbicara kepadaku. Hari ini pun juga
tidak menutup kemungkinan itu. Dan biarlah mulai hari ini, yuk kita jaga. Berikan yang terbaik, berikan yang paling tulus kepada Tuhan. Hampiri Tuhan di dalam doa sementara saya akan naikkan pujian ini. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban puji. Masuk hadirat-Mu Tuhan, perhiaskan kekudusan di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kedamaian di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Ku nampak keagungan Yesus, ku sujud di hadapan-Mu, keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Mari yang sudah siap untuk masuk hadirat Tuhan bangkit berdiri dan katakan kepadanya,